Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, insyaallah kita melanjutkan kembali pada pelajaran Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas pembagian mat tabi'i atau mat asli, yang mana pada mat tabi'i memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah maddun badan, kemudian mad iwad, dan yang ketiga adalah mad silah sughra. Dan 3 jenis mad ini telah kita bahas dan telah kita berikan contoh. Nah, ikhwani fillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas cabang yang kedua. Nah, yang kita ketahui bahwa mad ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Nah, cabang yang pertama yaitu mad tabi'i atau mad asli yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita mempelajari mad far'i, cabang yang kedua. Yaitu apa? Mad far'i. Dan mad far'i ini memiliki 2 cabang lagi. Nah, mad far'i memiliki 2 cabang. Yang pertama adalah bisababi as-sukun. Nah, yang disebabkan sukun. Yang kedua bisababil hamzah, yang disebabkan hamzah. Nah, ana ulang lagi bahwa mad far'i itu memiliki 2 cabang. Cabang yang pertama adalah yang disebabkan yang disebabkan sukun. Cabang yang kedua adalah yang disebabkan hamzah. Nah, yang disebabkan sukun maka ada 3 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah mad arid lis sukun. Apa? Mad arid lis sukun. Bagian yang kedua yaitu adalah mad lin. Nah, bagian yang ketiga adalah mad lazim. Nah, jelas di sini. Jadi yang disebabkan karena sukun itu ada 3. Yang pertama adalah mad arid lis sukun. Yang kedua adalah maddun lin, mad lin. Kemudian yang ketiga adalah mad lazim. Nah, kemudian yang disebabkan karena hamzah maka dia ada 3 juga. Nah, yang disebabkan karena hamzah ada 3 juga. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Kemudian adalah mad silah sughra. Ana ulang lagi, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad silah kubra. Nah, jelas di sini. Baik, ikhwan fillah, insyaallah kita coba bahas yaitu cabang yang pertama pada mad far'i ini, yaitu yang disebabkan karena sukun. Nah, yang pertama adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah ayyatiya harful mad wa ba'dahu harfus sakin sukunun arid bisababil waqaf. Yaitu apa? Ayyatiya harful mad wa ba'dahu harfus sakin sukunun arid bisababil waqaf. Nah, mad arid lis sukun adalah apabila ada huruf mad. Nah, huruf mad ini huruf apa? Yaitu apabila ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kemudian waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, kemudian ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah. Ini adalah disebut dengan huruf mad. Nah, jadi jangan sampai bingung lagi tentang huruf mad ini. Jadi kalau disebutkan huruf mad, maka yang di pikiran kita adalah ada 3 huruf ini. Jelas ini? Nah, jadi mad arid lis sukun apabila ada huruf mad yang setelahnya adalah sukun. Nah,
Dan sukun ini adalah sukun yang palsu. Nah, perlu diketahui ikhwan fillah bahwa sukun itu ada dua. Ada sukun asli, ada sukun arid. Yaitu sukun yang asli adalah dia selalu posisinya sama pada saat ketika wasal, ketika nyambung, ataupun pada saat waqaf, atau pada saat berhenti. Nah, misalkan kalau kita baca waladdallin, waladdallin, ad-dallin. Nah, ini merupakan mad lazim kilmi. Nah, contohnya kalau sukun yang asli pada kalimat ad-dallin ini, kita lihat bahwa mad lazim kilmi mutsaqal ini panjangnya 6 harakat. Ketika antum membaca ini, walaupun antum waqaf berhenti ataupun menyambung, maka tetap panjangnya 6 harakat. Dia tidak bakal berubah sedikit pun. Nah, jelas ini disebut dengan apa? Sukun asli. Nah, dan sukun asli ini sering terjadi pada huruf-huruf yang bertasydid. Huruf-huruf bertasydid kalau kita perhatikan, contohnya misalnya ar-roh, ar-ro. Ini ada ro yang bertasydid di sini. Maka pada asalnya ro yang bertasydid atau huruf-huruf yang bertasydid itu memiliki dua huruf. Yang pertama hurufnya adalah berharakat sukun, yang kedua berharakat. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nah, sukun ini pada huruf-huruf bertasydid maka kita namakan sukun asli. Nah, dia tidak bakal berubah. Nah, jelas di sini. Nah, adapun sukun arid atau sukun palsu ini hanya berlaku pada wasal atau pada menyambung saja, tidak pada waqaf. Nah, sukun palsu ini, Anda ulangi. Nah, jadi yaitu hanya pada saat waqaf saja. Jadi bukan pada saat wasal, tapi pada saat waqaf saja, bukan pada wasal. Kalau sukun yang asli tadi, mau dia dalam keadaan menyambung atau waqaf, maka tetap posisinya sama, dia tidak bakal berubah sedikit pun. Akan tetapi kalau sukun yang palsu, yaitu hanya pada saat waqaf saja, bukan pada wasal. Ketika dia menyambung atau wasal, maka bakal berubah posisinya atau berubah panjangnya. Contohnya misal alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin. Nah, ini kita perhatikan, ini adalah merupakan mad arid lis sukun, yang mana panjangnya boleh 2, boleh 4, dan juga boleh 6. Nah, kalau kita perhatikan pada saat kita menyambung ke ayat berikutnya, contohnya misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, maka panjangnya menjadi 2 harakat, nggak boleh 4 dan juga nggak boleh 6. Nah, maka ini disebut dengan sukun yang palsu. Nah, yaitu dia hanya pada saat waqaf, akan tapi tidak pada saat menyambung. Kalau menyambung maka berubah harakatnya. Jelas di sini ikhwan? Nah, jadi ana ulangi penjelasan dari mad arid lis sukun, yaitu apabila ada huruf mad. Nah, apabila ada huruf mad yang setelahnya adalah sukun, akan tapi sukun ini adalah sukun yang palsu yang disebabkan waqaf. Nah, sukun palsu ini terjadi apabila karena disebabkan waqaf. Nah, apabila dia tidak waqaf maka tidak ada sukun yang palsu. Nah, maka jadi berubah hukumnya. Jelas di sini? Taib. Kemudian panjang atau miqdar mad arid lis sukun, yaitu adalah boleh antum membaca 2 harakat,
boleh 4, dan juga boleh 6 harakat. Contohnya tukadziban 2 harakat. Contoh yang 4 harakat tukadziban. Contoh yang 6 harakat tukadziban. Jelas ini? Contoh yang lain misalnya Rabbil alamin 2 harakat. Rabbil alamin 4 harakat. Rabbil alamin 6 harakat. Nah, mafhum di sini. Taib. Barakallahu fikum. Silakan diamalkan dan dipraktekkan.